Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Atau mungkin ada yang sakit atau izin? Kalau tidak ada, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya Miss akan memperkenalkan diri Miss. Nama Miss adalah Nino Aristen Jaltiran. Nomor induk Miss 02002025. Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 5 angkatan 2020. Miss adalah salah satu mahasiswa dari Stakupang. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus penopang hidup orang benar. Itu adalah bagian dari bab 5. Nah, landasan Alkitabnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan juga 1 Korintus pasal 13. Nah, untuk ayat Alkitab nanti anak-anak semua bisa membaca di rumah masing-masing. Nah, sebelum kita masuk dalam materi atau pembahasan, kita akan belajar terlebih dahulu tentang kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Nah, kita masuk dalam kompetensi inti yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prudensial berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dalam ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau dalam teori. Nah, kita masuk dalam kompetensi dasar. Yang pertama 1.2, menghayati peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman. 2.2, mempraktikkan sikap hidup beriman yang dipimpin Roh Kudus. 3.2, menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Nah, yang terakhir 4.2, yaitu menyajikan berbagai contoh cara hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, bagaimana kita mengenal Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Yang kedua, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Nah, dan yang ketiga, Roh Kudus menguatkan gereja umatnya. Nah, kita beralih pada yang berikut, indikator. Nah, indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang mensyukuri dirinya dianugerahi iman kepada Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pendahuluan ya. Jadi pendahuluannya adalah Roh Kudus merupakan penolong yang lain tetapi dari satu jenis, yaitu Allah sendiri. Jadi selain ada Allah itu ada
Roh Kudus yang selalu melindungi kita sepanjang aktivitas kita. Roh Kudus adalah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam Kisah Para Rasul itu diceritakan bahwa para rasul menerima kuasa dari Roh Kudus sehingga mereka dapat melakukan mujizat dalam gereja mula-mula yang didirikan para rasul. Peran Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus mendiami setiap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, membuat kehidupan mereka berubah drastis. Jadi Roh Kudus itu selalu ada di dalam orang-orang yang selalu percaya kepada Yesus Kristus, dan orang-orang yang selalu percaya kepada Yesus Kristus akan diubahkan oleh Roh Kudus. Dan itu bisa anak-anak lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 adalah bukti tentang berubahnya orang-orang yang telah menerima Roh Kudus di dalam hati mereka karena mereka percaya kepada Yesus. Jemaat mula-mula sangat pesat pertumbuhannya walau didera penderitaan yang sangat-sangat besar. Jadi anak-anak harus tahu bahwa peran Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita, di mana ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka di situ Roh Kudus akan menuntun kita, merubah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, yang berikut adalah apa peran Roh Kudus. Jadi apa sih peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Jadi Roh Kudus membebaskan orang percaya diri dari ikatan dosa. Roh Kudus menguduskan orang percaya. Roh Kudus memenuhkan orang percaya. Dan Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Ketiga, Roh Kudus itu selalu menguatkan orang percaya. Ia menjamin bagi orang percaya jika ia juga turut berdoa bagi orang percaya. Jadi peran Roh Kudus dalam kehidupan kita itu adalah untuk menuntun kita, membebaskan diri kita dari ikatan dosa. Roh Kudus juga akan menguduskan orang yang percaya dan memimpin orang yang percaya itu kepada jalan kebenaran. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mau Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita, maka kita harus lebih sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita mau Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita, tetapi kehidupan kita sendiri membuat Roh Kudus dengan sadar atau tidak sadar, Roh Kudus akan jauh dari diri kita karena apa yang kita lakukan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang berikut, kita akan belajar tentang ciri-ciri orang beriman di dalam Kristen. Jadi bagaimana sih ciri-ciri orang yang dia hidup dalam iman? Yang pertama adalah kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, punya malu. Malu yang di sini dimaksud adalah malu jika melakukan sesuatu yang dilanggar Allah. Jadi kita sebagai manusia kita sadar bahwa kita nih di dunia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena semua yang kita lakukan adalah anugerah Tuhan. Jadi kita itu harus mempunyai rasa malu. Kita harus malu dan merasa bersalah ketika kita melakukan segala sesuatu yang tidak disukai Allah atau mungkin dilarang Allah. Nah, yang ketiga adalah hidup selalu bersyukur. Orang yang hidup selalu bersyukur adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang keempat adalah sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi masalah, sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, anak-anak harus tahu bahwa orang yang hidup dalam iman itu tidak gampang. Akan ada banyak cobaan-cobaan yang akan menggoncangkan iman kita untuk kita tidak
berdiri teguh dalam kepercayaan iman kita. Nah, namun Tuhan mengutus Roh Kudus untuk membimbing kita. Roh Kudus membimbing kita untuk sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi masalah, sabar melakukan, dan juga selalu sabar menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Yang berikut adalah apa itu Roh Kudus? Jadi, Roh Kudus adalah anggota ketiga tubuh ketuhanan. Dia adalah pribadi roh tanpa tubuh yang berdaging dan bertulang. Dia sering dirujuk sebagai roh. Roh Kudus Allah atau Roh Kudus itu adalah roh Allah atau roh Tuhan atau Sang Penghibur. Jadi Roh Kudus itu tidak berdaging dan bertulang. Jadi Roh Kudus itu adalah semacam arwah yang tidak memiliki tulang dan daging. Nah, peran Roh Kudus itu bekerja dalam persatuan sempurna dengan Bapa di surga dan Yesus Kristus. Jadi, dalam memenuhi beberapa peran untuk menolong kita untuk hidup dengan benar dan menerima berkat-berkat Injil, dia bersaksi tentang Bapa dan Putra. Bapa dan Putra adalah yang menyatakan serta mengajarkan kebenaran akan segala hal. Kita dapat menerima sebuah kesaksian pasti mengenai Bapa Surgawi dan Yesus Kristus hanya melalui kuasa Roh Kudus. Komunikasinya dengan roh kita membawa kepastian lebih banyak daripada komunikasi manapun yang dapat menerima kita atau melalui indera-indera alami. Kita masuk dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah di dalam sejarah keselamatan, Roh Kudus itu selalu bertindak sebagai penolong, sebagai penghibur yang memberikan inspirasi, yang memimpin tinggal di dalam diri orang percaya dan yang menghantar orang percaya untuk mengimani sabda Kristus dan menyelamatkan. Jadi Roh Kudus itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu sangat berperan penting. Kenapa? Karena Roh Kudus itu selalu bertindak sebagai penolong. Secara sadar ataupun tidak sadar, di dalam dunia ini kita selalu diterpa dengan berbagai persoalan seperti duka, cita ataupun sukacita yang kita sebagai manusia biasa terkadang kita tidak bisa mengontrol. Nah, di situ peran Roh Kudus sangat diperlukan dalam kehidupan kita untuk selalu menghibur kita dalam suka kita maupun duka kita. Roh Kudus selalu tinggal di dalam kita untuk mengantarkan kita mengalami sabda Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi pada intinya adalah Roh Kudus itu adalah suatu pribadi yang selalu menuntun kita, melindungi kita, walaupun terkadang kita tidak sadar. Nah, jika kita ingin sadar bahwa Roh Kudus selalu ada dalam diri kita harus bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Maka di situ Tuhan akan mengutus Roh Kudus untuk menuntun kita selalu dalam lindungan Tuhan. Ya, jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada anak-anak yang mau bertanya, Miss persilahkan. Kalau tidak ada, mari kita menutup kelas kita dengan berdoa, dan Miss minta salah satu murid untuk memimpin kita di dalam doa. Dan setelah itu kita akhiri kelas kita ini. Terima kasih anak-anak semua. Shalom.